Oke, kita gas lagi di video berikutnya, itu dari nomor 10 untuk masih materi kelas 10 ya. Jadi memang sengaja dipotong-potong supaya tidak terlalu lama menonton satu video. Nah, kita lihat di soal nomor 10, pernyataan yang benar tentang sifat-sifat periodik kedua unsur tersebut adalah. Jadi ada ditanya titik di jari-jari, energi ionisasi, elektronegativan, dan afinitas elektron. Kita tak bahas satu persatu karena memang lama gitu takutnya ya. Sekarang kita lihat, yang penting kita tahu dulu ini berada pada golongan apa atau periode berapa ya. Kita gantilah jangan merah. Nah, jadi kayak neon ya, untuk soal nomor 10, neon itu kan 10 nih ya. Ditambah 1 berarti sama dengan 11 kan. Sebenarnya ini berada pada golongan A ya, golongan 1A, kemudian periodenya 3 ya. Kenapa A? Karena akhirannya S. Kenapa 1? Karena di sini tertulis 1 ya, S1 berarti golongan 1A, periodenya lihat dari koefisien di sini. Nah, kalau di sini ya, kalau di sini berarti ini 10 tambah 2 tambah 5 berarti 17. Berarti ya, kita bisa lihat di situ golongannya adalah SP. SP itu golongan A, 2 tambah 5 berarti 7A. Kemudian berada pada periode yang sama, itu periode 3. Nah, dia bisa katakan periodenya sama, berarti kan gini nih. X dulu, ini golongan 1A, nanti di sini ada golongan 7A, ini adalah Y. Mereka sama-sama berada pada periode ketiga. Nah, jadi kalau secara sifat, kita bisa katakan yang golongan 1A, yang bukan logam itu hanya hidrogen, itu di posisi periode pertamanya. Berarti kalau periode ketiga, kita bisa katakan ini adalah unsur logam. Dan golongan 7A yang kita tahu di sebelah kanan itu identik dengan yang kelompok namanya non-logam. Ya, FCl-BrI. Jadi itu tidak ada logam. Nah, kalau berdasarkan titik didih, logika saja berarti harusnya logam lebih tinggi daripada non-logam. Kalau di sini pernyataannya malah non-logam si Y itu lebih tinggi daripada X, maka ini salah. Ya, ini salah untuk yang A. Lanjut yang B, jari-jari atom Y itu lebih besar dari jari-jari atom X. Ini juga salah. Ya, karena biasanya gini, kalau jari-jari atom semakin ke kanan itu semakin besar, kita tandai dengan plus, ya. Sebesar salah. Semakin ke kanan itu semakin kecil. Hapus dulu. Ya, semakin ke kanan itu semakin kecil. Karena berada pada periode yang sama, kulitnya sama, tapi muatan bertambah otomatis. Tarikan terhadap kulit terluar itu semakin besar, maka dia semakin kecil. Baru semakin ke bawah itu semakin besar. Kenapa? Karena kalau jari-jari itu penambahan nomor atom yang signifikan itu menambah jumlah kulit, otomatis jari-jari ke bawah lebih besar. Nah, kemudian energi ionisasi X lebih tinggi daripada energi ionisasi Y. Salah ya, ini juga salah. Nah, kemudian keelektronegatifan Y itu lebih besar dari keelektronegatifan X. Nah, ini benar. Jawabannya di D. Ya. Jadi kenapa kok kita katakan keelektronegatifan Y lebih besar? Karena kita di Y itu ada unsur, kita ambil contoh fluorin, itu punya nilai keelektronegatifan max. Ada tulis buku nulisnya 3,8, ada tulisnya 4. Ya, maksimum di sini. Kita anggap aja lah misalnya 4 gitu. Tertinggi, terbesar. Maka benar di golongan 7A itu punya nilai keelektronegatifan yang besar-besar gitu. Ya. Kita ambil contoh aja, ini contoh ya. Karena ini periode 3. Nah, kemudian afinitas elektron X lebih besar dari afinitas elektron Y. Salah ya. Nah, jadi seharusnya X itu lebih kecil dari afinitas elektron Y. Jadi kalau masalah energi ionisasi dan afinitas itu adalah kemampuan untuk jadi ion plus dan kemampuan untuk menjadi ion minusnya. Jadi harus dibaca lagi tentang sifat periodik unsur. Maka jawaban di sini yang paling tepat jatuhnya di D. Nah, kita lanjut di nomor 11 ya, di soal nomor 11 itu. Unsur yang paling mudah menarik elektron ikatan adalah, ya jelas, yang punya nilai keelektronegatifan besar. Kita ambil tadi contoh adalah fluorin, sangat-sangat pengen menjadi negatifnya. Maka fluorin dalam persenyawaan dengan unsur lain itu pasti punya bilangan oksidasi negatif 1. Ya. Maka di situ jatuh jawabannya di nomor 11 adalah yang ini paling besar, 4 ya, berarti B. Nah, kemudian lanjut di soal nomor 12. Ya, nomor 12.
unsur yang terdapat dalam satu golongan. Nah, ya, kita mau bahas satu-satu tuh gimana sih? Ambil contoh aja lagi. Misal P. P itu kan 21, berarti dia berada pada golongan 1A. Kita ambil konfigurasi gunakan bor ya. Karena di sini 3, 12, 13, 19, 20 ini golongan A semua nih sebenarnya. Tapi kalau yang pakai K, L, yang seperti ini, itu agak sedikit bermasalah kalau kita bicara tentang golongan B. Tapi karena di sini golongan A semua, ya udah nggak apa-apa, kita pakai aja. 282 berarti golongan 2A. Kemudian 283 berarti golongannya 3A. Kalau di sini 2881 berarti golongannya 1A. Kalau 20 berarti 2882 berarti golongan 2A. Jadi ada P itu bisa sama dengan S, udah ada nih jawabannya, langsung B. Ya, tapi bisa juga Q itu bisa sama dengan T, ya. Jadi bisa juga sih sebenarnya. Tapi karena nggak ada di situ pilihannya, yang ada cuma P dan S, ya udah kita jawab aja, jawabannya adalah P dan S. Paham ya untuk soal nomor 12. Kita gas lagi, karena ada 25 soal nih untuk kelas 10. Seng punya dua isotop, ya, Zn66, kemudian Zn65, berarti ada masanya 66, ada masanya 65, ya. Kemudian perbandingan persentase Zn66 dan 65 berturut-turut adalah jika ARZN itu adalah 65,4. Nah, jadi kita gini kan, ibarat gini. Yang namanya persentase itu kan maksnya itu adalah 100% nih. Berarti kalau misalkan ya, misal kita buat Zn66 itu sama dengan A persen, berarti kalau gitu Zn65 sama dengan 100 kurang A persen. Lah kalau dibalik nanti apakah berubah? Enggak, ya sama aja. Jadi kita anggap aja gini, yang 66 itu A persen, 65 itu 100 kurang A. Dibalik pun hasilnya bakal sama nantinya. Nah, jadi caranya 65,4 CAR tadi itu kan dapatnya dari mana? 66 dikali A persen ditambah dengan 65 dikali dengan 100 kurang A persen. Ya. Dari mana dapatnya 100 kurang A persen? Jadi kalau misalkan ini kita anggap A, berarti sisanya adalah 100 kurang A. Kan gitu logikanya. Nah, kita selesaikan. Berarti 66 ya, A ditambah dengan 6500 kurang 65A. Karena dia persen-persen kayak gini, berarti kan per 100, ini juga per 100. Ini 65,4. Kan gitu tuh. Kalau kita hilangkan per 100-nya ini, kita kalikan aja 100 semua, berarti 6540, 6540 sama dengan 66A ditambah 6500 kurang 65A. Langsung ya, kita gas aja. 6540 kurang 6500 berarti sisanya adalah berapa nih? 40 ya, sama dengan 66 kurang 65 berarti A. Berarti A itu nilainya 40. Artinya apa? Jadi ya, yang Zn66 itu sama dengan 40% karena kita anggap tadi A persen. Yang Zn65 sama dengan 100 kurang 40 berarti 60%. Maka jawabannya adalah D. Oke. Kita lanjut ke nomor 14. Energi ionisasi unsur Ca yang mungkin adalah. Nah, di soal seperti ini ya, memang ada beberapa unsur kita sudah dianggap harus tahu sih di mana posisinya. Ya, kayak golongan 1A, golongan 2A, golongan 7A, kemudian golongan 8A, kemudian yang kelompok logam golongan B yang pertama itu, Scativa, Kroman, Pekonikuzen itu kita sudah dianggap sebenarnya sudah harus tahu gitu. Nah, untuk soal nomor 14 ya, kan kalau kita ambil nih golongan 1A itu kan hari libur nanti kita robohkan cadas Firaun, hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, fransium. Kemudian golongan 2A beli mangga, cari sirsa, bawa rambutan. Ya. Jadi yang dia beritahu di sini nih, Mg-nya 176, K-nya 100. Nah, pertanyaannya Ca-nya berapa? Nah, logika dari soal itu sudah menampilkan kalau dia di bawah 100 ada dua pilihan.
Kalau di atas 176 ada dua pilihan. Kan gitu tuh logikanya. Kan nggak mungkin dari mana kita tahu, ya. Maka otomatis satu-satunya jawaban itu jatuhnya di C. Ya, satu-satunya jawaban sebenarnya jatuhnya di C. Nah, tapi kalau kita kembali ke pengertian energi ionisasi kan gitu tuh, ya. Energi ionisasi itu semakin ke bawah itu semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Kita bicara konsep umumnya ya. Ketika ada perubahan fluktuasi, nah itu kita bicara di bahasan yang berbeda. Nah, sebenarnya energi ionisasi itu adalah semakin ke kanan semakin besar nilainya, kemudian semakin bawah semakin kecil. Berarti kalau Ca itu harus lebih kecil daripada Mg, Ca harus lebih besar daripada K. Kalau ini 100, ini 176, maka di sini satunya kemungkinan yang ada di situ adalah 150. Ya, maka jawabannya adalah B. B. C. Ya, udah nggak fokus nih. Nah, itu untuk soal nomor 15. Makin nggak fokus. Nomor 14. Oke, kita rehat sejenak ya. Nanti kita akan lanjut ke soal nomor 15 dan seterusnya. Oke, terima kasih.